Nah anyway teman-teman, hari ini kita hari Senin ya, cepet ya, berasa ini tinggal satu minggu lagi ya. Basically kita 26, tinggal ya beberapa hari lagi untuk ganti bulan. Nah kita udah ngeliat dari bulan Juni kemarin, mungkin drop-dropnya kita di ISG. Terus habis itu Juli Agustus itu dia cepet fast recovery. Kemarin ada untuk yang ini ya, isu dari Jepang itu naikin suku bunga. Tapi syukurnya cepet banget untuk naik atau recovery. Bahkan sementara kalau kita lihat flow-flow asing pada mulai masuk ke Indonesia. Nah sekarang tinggal barang-barang apa nih kira-kira yang masih berserakan di bawah. Nah teman-teman mungkin bisa sambil kita bahas hari ini technical ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari ISG ini berapa kurang lebih seminggu terakhir ini masih stabil buat ini ya, new high to all time high. Nah kira-kira ini udah mulai mahal apa enggak? Nah sekarang sama-sama kita lihat untuk technical chartnya. Oke, nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat ISG ini kan mungkin kalau kita kecilin ya, nah kalau kita kecilin ini memang arahnya seperti ya invert head and shoulder. Nah kemarin fenomenanya gini nih, waktu di sini jarang banget orang-orang yang melihat ini bakal di sini nih bakal turun dalam, bukan turun dalam, bakal naik kencang. Nah kebetulan ya ini kita telat berapa lama nih, kurang lebih dari bulan apa nih, dari bulan Juli. Terus kita menuju bulan Agustus ya. Terus hari ini udah mulai all time high terus. Nah kemarin kita sempat nggak percaya nih, kira-kira ISG bisa nggak buat all time high. Ternyata sekarang kan kejadian ya all time high. Nah cuman sekarang tantangannya, apakah all time high ini akan sustain atau semuanya dia akan pullback untuk sementara waktu. Nah kalau teman-teman lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih ISG buat gap-gap kecil ya. Nah biasanya gap-gap kecil ini sebenarnya nggak signifikan harus ditutup, tapi kalau semuanya ada pullback, kurang lebih gap-gap ini bisa menjadi arah-arah target kalau penurunan ya teman-teman ya. Oke, supaya nggak terlalu lama, sebenarnya kita lihat apa sih kalau semuanya yang kemarin mungkin kayak FTSE rebalancing di brand sama BRIS ya yang gedenya. Terus nanti kalau semuanya kita bahas TPMA gimana, terus the Fed cut rate gimana, USD IDR, ISG gimana. So far kalau kita lihat dari ISG, sebenarnya target kita punya research itu lebih ke ini ya, 7.700 teman-teman ya yang kita harapkan. Tapi kalau seumpamanya dari kalau kita lihat dari USD IDR-nya sebenarnya terus menguat ya teman-teman ya untuk rupiah kita. Tapi nih kalau kamu lihat ya, kalau kita lihat ya ISG, ISG yang bukan ISG, US dollar di sini sempat menguat gap ya, gap kurang lebih di 15.723 sampai 15.829. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat rejection yang ada di sini itu di area-area support major ya. Jadi kalau seumpamanya nih kita lihat beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan, ISG itu bisa rebound ke 15.723 sampai 15.829, itu sebenarnya adalah rebound yang masih cukup wajar ya. Nah tinggal kapan sih kalau kita lihat si rate cut ini bakal kejadian ya, kita masih tunggu sampai September bulan depan ya. Nah kemungkinan kalau kita lihat dari kemarin komentarnya The Fed itu mereka akan lebih dovish ya. Harusnya kalau dovish ya kita sooner later akan ada rate cut. Kalau rate cutnya di US itu udah mulai, biasanya negara-negara yang pada ngikutin. Nah sekarang tinggal di Indonesia gimana, apakah kita akan terus menguat? Menurut saya kalau secara teknikal harusnya akan ada ranging di sini ya teman-teman ya. Apalagi di sini ada kurang lebih gap area yang biasanya kalau secara teknikal kita percaya itu harus ditutup ya. Oke, itu kalau kita bicara soal USD IDR. Nah kalau ISG tadi seperti kita mention di awal ya, target kita sebenarnya akhir tahun ini harusnya 7.700 ya. Terus kalau seumpamanya nanti Fed rate cut, USD IDR, ISG gimana? Sebenarnya simpel. Kalau kemarin kita lihat dengan adanya rate cut atau dovish ini sebenarnya sentimen positif buat semua negara. Terus habis gitu kita lihat flow asing itu udah mulai masuk ke kita juga ya. Nah tinggal
apakah market sudah pricing in apa enggak? Nah, kita masih nunggu ya teman-teman. Tapi kalau dari USDDR, saya masih ngeliat mungkin akan ada rebound dikit ya tuh untuk USDDR, atau rupiahnya kalaupun melemah ya kurang lebih 1829 itu mungkin target untuk kenaikan dia. Nah, kalau bicara soal IHSG, oke, kita lihat nih. Balik lagi ya. IHSG kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini memang ada gap area. Terus kita mau ngelihat apakah nanti pergerakan yang di sini ini sebenarnya dia pelan-pelan akan lambat atau dia tetap akan gaspol ke atas. Nah, kalau gaspol ke atas mungkin 7.700 gampang banget tercapai di sana ya, teman-teman ya. Nah, gimana sama emiten-emiten lain ya? Mungkin nanti kita akan bahas soal banks ya. Nah, kita masih ngelihat ya, stock pick kita salah satunya di TPMA ini memang masih ada. Kita ngelihat TPMA secara teknikal ini masih akan ada reversal ya. Di sini mungkin belum bottoming ya. Cuman kita bisa lihat dari structure marketnya dia masih respect ya. Ini mungkin kayak flag pattern lah atau semuanya kayak slowing down atau parallel channel. Tapi yang kita lihat di sini waktu dia buat new low ini sebenarnya nggak signifikan buat low, terus juga dia kurang lebih area-area di sini masih survive di atas ini ya dynamic supportnya. Kita masih ngelihat chance untuk reboundnya TPMA ini masih ada, kurang lebih area-area 650 sampai 675 itu masih jadi area entry pointnya kita ya, dan kita masih believe kalau semuanya technicalnya masih works untuk di TPMA. BBTN ya, di BBTN ini juga kita ada keluarin ya kurang lebih 150 sampai 1320 untuk entry area kita sampai target 1500 harusnya. Kalau besok ada kenaikan mungkin kita nggak akan tunggu sampai gap areanya, atau kalau kita mau nunggu pun sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang jelas potensialitanya kemarin dari kita masuk kurang lebih sekitar 16% dan hari ini sebenarnya udah hampir tercapai ya. Jadi kalau teman-teman take profit sekarang juga nggak apa-apa, kalau entry area tunggu dulu kalau dia pas pullback ya. Lalu kita masih ada Telkom juga, kita baru keluarin 2-3 hari yang lalu ya. Nah, ini juga sebenarnya gap area small. Terus juga kita lihat dia masih respect dari 1, 2, 3 support ya, kurang lebih bergerak ranging ya. Mungkin kalau teman-teman lihat dari Telkom ini bergerak ranging. Jadi kalau semuanya kita lihat karena dia nggak pernah buat new low, otomatis potensial dia reversal minimal kalau sampai area-area gap yang di sini itu masih bisa tercapai. Arto by technical, Arto juga bergeraknya channel ya teman-teman ya. Kalau kita lihat channel ini biasanya pergerakannya agak lambat, tapi selama dia nggak ada perubahan structure ya otomatis kita masih ngeliat untuk Arto chance untuk kenaikannya masih ada. Cuman bukan cuma Arto nih, kemarin beberapa bank-bank digital lainnya juga pada gerak ya. Salah satunya BBIB ya, kita ngeliat ya. Cuman area-area sekarang kan pergerakannya ranging aja ya, harusnya area sekarang udah stop nih. Terus kalau nggak salah kemarin satu lagi apa BBHI ya. Nah, ini udah malahan setelah naik dia langsung turun kenceng ya. Ini sebenarnya nggak begitu ideal. Tapi yang jelas kita nggak ngelihat belum ada penurunan ya, atau belum ada reversal point dari Arto. ISAT. Nah, ISAT sendiri biasanya dia lumayan perform ya di bulan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat pergerakannya dia kan lebih ke ranging gede nih. Nah, pergerakan ranging gede kalau mau masuk area sekarang kurang lebih 11% upside potensial. Tinggal 11% ini sebenarnya cukup ideal nggak buat teman-teman masuk atau nunggu waktu yang cukup lama nih. Biasanya pergerakan gini ya takes time-nya juga lumayan lama ya teman-teman, dibandingin barang-barangnya pas lagi ada flow ya. ISAT kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita lihat dari Astra ini sebenarnya kemarin waktu turun tuh orang-orang agak optimis ya, agak pesimis dengan Astra. Nah, kita masih ngelihat harusnya dari Astra ini dia punya laporan kuartalan harusnya akan ada perbaikan ya teman-teman ya. Kita masih ngelihat kalau sebenarnya ada pullback area ya mungkin di bawah 5.000 ya. Itu mungkin jadi entry area yang cukup menarik. Oke, kita lihat lagi yang lain. BBKP dan konstruksi. Oke, BBKP udah naik kenceng ya. Kalau semuanya masuk sekarang mungkin saya tunggu pullback dulu deh. Soalnya kenapa? Yang saya harapkan waktu dia naik kenceng ini sebenarnya pullbacknya nggak segini cepat sih. Jadi sebenarnya kalau untuk entry points saya masih tunggu dulu deh. Mungkin sekitar 60 itu nanti saya mau ngeliat akan ada apa di sana. Tapi untuk sekarang saya masih mau wait and see dulu.
Berikutnya dari Wika. Wika kemarin memang kita ada ngeliat Wika, salah satunya Adi juga, TOTL juga ya. Nah kita masih harapin kalau kayak Wika ini ada pullback dulu. Kalau untuk sekarang sih masih saya tunggu dulu ya. Adi yang kemarin kita harapkan dia pullback lebih dalam, nggak kejadian masih ya, 264, makanya kita belum call untuk Adi. Terus sebenarnya ada total nih yang sebenarnya area-area sekarang nih masih di bawah ya. Nah kurang lebih area-area sekarang masih collect. Nah teman-teman bisa lihat pergerakannya, movement dari structure marketnya juga cukup rapi. Kita bisa ngambil di area-area sekarang kalau total. Mungkin PTPP ya. Oh ya, PTPP juga not bad nih. Sebenarnya PTPP lumayan ya. Pergerakannya juga oke. Sebenarnya kalau dia pullback sih, teman-teman bisa jaga garis lebih kecil aja ya. Agi udah naik duluan ya. Udah naik duluan kalau Agi. Kalau semuanya kayak Agi naik duluan ya, kalau kita mau masuk malah nyangkut nanti di atas. Mungkin tunggu di bawah dulu deh. Kalau untuk Seger, jarang nih saya ngeliat yang begini ya. Seger belum melihat dulu ya kalau Seger. Terus kalau kayak Harum juga not bad sih. Nikel, kalau semuanya nikel-nikelan Antam ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Harum area entry yang kita mau mungkin di 1290 ke bawah. Terus kalau untuk BBRI masih aman nggak kalau beli harga sekarang? Tentunya kalau kita punya time frame lebih panjang ya mungkin lebih aman. Tapi kalau bisa teman-teman masuk di harga 5.000 pas ada pullback, nah itu mungkin lebih ideal untuk entry ya. Cuman teman-teman sadar kalau BBRI ini kan lebih fokusnya ke UMKM. Since dia fokusnya lebih ke UMKM, dengan adanya red cut harusnya jadi sentimen positif buat BBRI ya. Malah sebenarnya lebih menarik BBRI-nya daripada bank-bank BBRI-nya atau BBCA gitu. Jadi kalau saya pas nanti ada pullback ya, karena kita tahu yang optimis misalnya next month ini memang akan ada red cut, otomatis ya mungkin saya akan cari switch ke BBRI-nya daripada BBCA. Bumi juga pergerakannya masih ranging ya. Bukan ranging ya. Kemarin kita ngelihat dia kan downtrend ya teman-teman ya. Nah ini udah mulai reversal juga. Terus dia juga kita masih mau tunggu berikutnya dia pullback seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita ngomong bullish sampai berapa harga ya mungkin kita masih belum bisa lihat ya. Cuman ada potensial dia buat double bottom di sini. Terus juga teman-teman lihat kalau double bottom biasanya kan ini ya, naiknya ini anggapnya kalau dia di sini otomatis ya ke resisten di sinilah target yang paling dekat ya untuk Bumi. But untuk sekarang tunggu aja pas dia pullback ya. MBMA juga pergerakannya rada boring ya belakang ya. Pergerakannya masih ranging, masih rangingnya ini ya. Dan sekarang masih belum kemana-mana juga. But untuk entry points sekarang sebenarnya MBMA cukup murah risknya. Coba ya MDKA hari ini naik juga ya. MDKA juga ranging gede ya. Kita bisa ngelihat ini pergerakannya muter-muter di sini doang ya. Manfaatin aja rangingnya pas di bawah. Inco, Antam, Inco juga di bawah. Cuman kalau Inco dibandingin sama yang lain, saya mungkin akan lebih prefer ke Antamnya. Nah, Antam movementnya lebih gampang kita baca, terus juga ada gap area. Dibandingin Inco, saya lebih suka Antamnya. ITMG udah pada naik ya, udah deket-deket area resisten, mungkin saya cari yang lain kalau untuk ini. PTBA itu ada di kita punya stock pick ya, teman-teman ya. Kita masih mau nungguin gap areanya sampai 14% di sini. Kemungkinan kalau kita lihat dari marketnya juga mendukung, harusnya kalau untuk target 2930 ini masih bisa dapat sih kalau untuk PTBA. Era juga kita masih nunggu di 406 sampai 414 416 ya. Itu area-area entry point yang kita mau. Era juga boleh dilihat tuh. Era DSSA jarang ya yang punya barang ini ya.
cuman naik terus ya. Kalau menurut saya sih kalau DSSA mungkin masih bisa, tapi yang perlu teman-teman lihat ini kan satuannya 41.500 ya. Buat bagian retail untuk satu lotnya ini kemahalan beli DSSA. Jadi mungkin partisipan dari retailnya nggak lebih banyak juga ya. Nah kalau saya lihat pergerakannya belum ada tanda-tanda dia bakal reversal. Jadi sebenarnya kita masih ngelihat ini masih chance untuk uptrendnya masih ada. Doit pergerakannya mulai ranging ya, cuman oke, selama dia structure marketnya nggak patah ya ikutin tunggangin aja. INKP sebenarnya cukup menarik. INKP ya, kemarin kita lihat daerah support dia berhasil rebound ya, berarti dia respect daripada buyer yang di sini, atau sebenarnya respect dari support area di sini. Kita masih ngelihat kalau pergerakannya sampai 9.200 itu masih bisa. Oke. Tins sih bergeraknya masih ranging ya. Kalau saya sih taking profit dulu ya. Kalau untuk Dharma sebenarnya lawannya kayak auto ya, auto sama Dharma. Evaluasi mungkin sedikit lebih mahal daripada auto ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal dia potensial reversalnya masih ada. Nah kalau teman-teman lihat ke auto nih, auto pergerakannya masih ranging. Nah sebenarnya kalau kita lihat bagusan teknikalnya Dharma atau auto, saya lebih suka teknikalnya Dharma. Tapi by evaluasi mungkin autonya lebih menarik. Yang pertama, yang kedua secara market share itu auto itu lebih besar ya harusnya daripada Dharma. Jadi kalau kita mau lihat untuk bottom line-nya mungkin by quantity di auto akan lebih besar gitu. Segar tadi udah dilihat tuh. Nah kita coba lihat ya stock pick yang ada di kita apa aja ya yang masih jalan. Kita masih lihat kita masih punya PNLF, mungkin kita akan take profit juga sooner. Terus kita masih ngelihat film ya, tapi kita nggak entry dulu masihan ya. Elsa juga kita masih lihat, ini juga masih menarik dari Elsa. Medco kita masih tunggu dulu. Terus kalau era tadi ada pertanyaan, ya Telkom tadi udah bahas, TPI ya mungkin enggak. KKGI ya kita masih ada juga. KKGI kurang lebih di 660, jadi tinggal dikit lagi kita mau taking profit. Terus kalau dari BBCA mulai agak tinggi ya, kita masih tunggu di bawah kalau untuk masuk ya. PANI kita masih ada juga. Nah mungkin kalau teman-teman yang lihat ya secara ini ya corporate action yang dia punya akan dapat impact positif buat si PANI. Harusnya kalau pas ada entry point di 5575, 5675 itu teman-teman boleh entry juga. Terus MDKA tadi kita juga udah bahas. Mungkin apa yang belum ya, BRMS. Nah BRMS juga pergerakannya masih ranging. Nah menurut saya kalau BRMS di area-area bawah sini itu teman-teman boleh masuk ya, 145 149. Terus dari RL-nya juga lumayan, cuman di 218 220 ya kalau mau masuk. Maha pergerakannya lemot, belum ada reversal. MIDI, nah mungkin MIDI juga boleh tuh, MIDI. Terus ada apa lagi? BPTN tadi kita mungkin mau take profit soon ya. TPMA tadi udah dijawab, Tugu masih belum. Excel mungkin ya, Excel ya, kurang lebih Excel area-area sekarang masih boleh juga kalau untuk collect. MAPI itu ada tempat take profit, mungkin dari MAPI selanjutnya satunya MAPA ya, MAPA. Nah MAPA mungkin teman-teman boleh collect 780 790 dekat support sana. MIDI tadi dibahas, mungkin Asri ini juga saya nggak pernah lihat nih. Asri udah mulai tinggi ya, kalau masuk sekarang takutnya telat nggak ya? Kalau saya mungkin nggak dulu deh. NCKL, ADML juga pergerakannya ranging. Antam yang tadi kita lihat ya pergerakannya lebih menarik. Wintermar itu kita juga masih ngelihat cukup menarik secara fundamental. Selain itu di Cuan ya kita masih ngelihat juga chance untuk dia closing gap area di sini 13.400 itu juga masih ada. Raja yang hari ini surprisingly lumayan naik cukup banyak ya. Kita masih ngelihat
pergerakannya juga sebenarnya ada chance dia untuk naik ya ke 1495, 1745. Terus yang lain kita punya juga brand, ini juga sama, kita masih believe untuk target area di 11.250 untuk closing gap area. Hopefully sebelum maksudnya selama FTSE rebalancing itu masih ada chance untuk naik ke atas. Dan ada loh sebenarnya kita lagi cari entry point sih. Oke, BRPT, sorry, Demas ya. Demas mungkin saya nggak begitu suka nih kalau yang begini nih. BRPT sama ya, dia pergerakannya selalu ranging ya, kita ngelihatnya pergerakannya ranging, boring banget juga ya. Kalau semuanya ada kenaikan mungkin kita akan coba taking profit dulu di BRPT. SMRA udah naik juga, LSIP juga udah lumayan tinggi. WiFi ini juga naik terus. Terus games juga udah naik, udah lumayan tinggi ya. Lumayan banyak ya, udah yang tinggi ya, udah pada jalan. Mungkin kalau poultry, Cepin yang kita bisa lihat. Nah ini masih di bawah nih Cepin. Kalau Javanya mungkin nggak dulu deh. Biasanya lumayan kenceng ini mainnya. Nah, hampir sama ya, Java sama main ya. Oke. Wih, Karwe. Ini sih jangan dilihat lah. Berani nggak masuk lagi ya dari bawah nih. Udah naik berapa persen ya. Ini sih takutnya kena suspend ya. Nggak ada berhentinya sama sekali. Cuman di sini sekali doang yang dia sempat merah ya waktu bagi barang. Nah, ini mungkin teman-teman juga harus perhatiin. Jangan sampai masuk kena suspend. Nanti malah kayak Foru lagi ya, Foru. Nah ini kena suspend nih. Laba sama juga ya. Nah ini mungkin barang-barang begini teman-teman harus perhatiin aja. Jangan sampai masuk, ngeliat jangka panjangnya mungkin masih ada chance ke atas, tapi di suspend 2-3 bulan terus nggak ngapa-ngapain, duitnya nyangkut di sana. PYFA, PIFA ini habis right issue kemarin ya. Nah ini mungkin saya masih tunggu dulu deh kalau untuk ini. Oke, apalagi yang menarik ya? Dari ini NCKL juga pergerakannya movement ranging. SMGA sih masih di bawah ya, harusnya kalau mau bergerak ranging ya. Wih, Raja Jawa. Ini kemarin gara-gara ini ya. Nggak deh kalau ini. Sebentar, apa ya di catatan saya? Harta udah ini naik. M-Sky, nah ini mungkin nih boleh nih. Kalau mau ngambil technical doang ya, 8692 itu mungkin bisa lihat. Tadi cuan udah dibahas tuh, cuan. Terus apa lagi? Baby. Nah ini juga technicalnya juga masih oke, tapi mungkin dia turnovernya nggak segitu bagus aja. Baik, Errol. Ini enggak. Ini juga enggak. Main enggak. Mayora, nah ini mungkin Mayora juga structure marketnya juga belum patah, tapi lumayan tinggi. Aman ada di tempat kita, tapi mungkin kalau aman saya masih tunggu dulu deh. Kalau semuanya dia akan ada kenaikan di atas, mungkin kita akan taking profit. Terus apa lagi ya? HMSP udah mulai pullback ya. Nah HMSP juga sebenarnya dari consumer salah satu yang masih saya suka 707.25 untuk entry points. Tapi cobaan manfaatin momentum aja ya teman-teman ya kalau untuk di sini, karena kita ngasih ngelihat ya untuk recovery dengan tidak ada kenaikan cukai seharusnya juga perlu waktu ya untuk proof ke dia punya bottom line. PRDA nggak deh kalau PRDA, bukan jelek tapi kurang menarik. Mungkin Bluebird ya, Bluebird juga kalau pas ada pullback menurut saya masih menarik. TPMA tadi dibahas. Temas ini pergerakannya ranging. Ini sebenarnya saya suka tapi barangnya nggak gitu liquid ya. CSS
terus ini juga mulai tinggi, ini naik terus. Brand ya kalau maunya market cap agak gede di situ. Kurang lebih ini ya, barang-barang di market ya masih itu aja ya. Nah coba kita lihat bank-bank besar ya, kayak BMRI. Coba bentar, bank-bank gede. Setelah 1, 2, 3 kali arah terus dia ini ya buang ke bawah. BTPS ya ini lumayan. BBTN mungkin kita mau taking profit. BBRI itu kalau pas ada di bawah boleh sih untuk coba entry. BDMN BBNI udah lumayan tinggi. NSP mungkin ya. Nah NSP bisa teman-teman lihat ya, di sini ada 1440 itu gap area, itu bisa dimanfaatin. BNGA juga masih ada sedikit area gap ya kalau teman-teman mau manfaatin di situ. Breeze, I think kalau pas ada pullback itu juga masih menarik. Saya masih yakin naikkan Breeze akan lebih daripada resisten yang di sini ya. Tapi mungkin takes time. Apalagi nih. Ya kurang lebih itu ya, udah banyak ya stock pick yang kita lihat ya. Konstruksi sebenarnya nggak ada yang lihat ini ya, CPO-an ya. CPO sebenarnya kalau kita bicara time frame agak panjang, harusnya CPO ini cukup menarik sih, karena sama logiknya dengan yang oil yang biasa kita bicarain ya. Karena oil ini lebih structural, harusnya CPO ini sama juga structural. Nah kita masih ngelihat untuk CPO mungkin karena dia structural, harusnya beberapa emiten yang cukup gede itu cukup punya benefit ya. Ya so far ya memang cuma pilihannya kita lebih banyak lihat ke TAPG sama DSNG ya. MDKA, oh iya ini juga lama nih nggak dilihat nih. PGO, nah ini sih pergerakannya ranging ya, ranging habis, bosen nih kalau begini nih. Oke. Coba kita lihat US 10 years. Oke, ini juga masih menurun terus. Oke, overall sebenarnya kita masih ngelihat untuk red card ini akan sangat mungkin kejadian ya. Kayaknya kali ini the Fed akan benar-benar potong untuk rate-nya dia. Nah, yang jadi problem apakah nanti waktu red card ini kejadian market ini udah pricing in apa enggak. Kalau marketnya udah pricing in ya kita teman-teman bisa lihat nih ya, ISG juga udah mulai tinggi ya. Terus juga target yang kita hitung mungkin sampai ke 7.700. Kalau misalnya dia tiap hari begini ya, 1, 2, 3 hari aja lagi masih naik, otomatis ya target kita harus kita upgrade juga ya teman-teman ya. Cuman overall yang kita lihat untuk IHSG market ini sebenarnya bukan arah bullish lagi ya. Harusnya kemarin bond effort equity atau artinya orang lebih banyak invest ke bonds, harusnya market sekarang akan lebih bullish ke equity. Jadi teman-teman kalau mau masuk harusnya pas barang-barang lagi turun ya, karena secara long term kita masih ngelihat kita lebih ke bullish di ini ya, di equity. Jadi teman-teman tinggal cari posisi aja. Nah tinggal proporsinya teman-teman mau masuk ke barang-barang yang big caps, mungkin ya biasanya orang-orang lebih suka banks atau sebenarnya LQ45 lain ya big caps ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi ada apa ya, Bumi ya, ada news ya, Bumi mau masuk ke LQ45 ya. Nah ini mungkin jadi game changer nih kalau semuanya Buminya bisa masuk ke LQ45 ya. Nah tinggal teman-teman lihat nih, kalau semuanya sekarang ada potensial di reversal ya, tinggal waktu dia pullback terus atau market lagi jelek, teman-teman bisa masuk dengan harga lebih murah supaya risknya lebih kecil. Jadi kurang lebih itu ya market ya. Overall barang-barang lain ya kayak ABMM ya ini masih pergerakannya bagus tapi ranging, terus kayak ya tadi BRMS sudah bahas. Dewa juga pergerakannya masih ranging. Nah ini teman-teman bisa ikutin aja ya. Indi itu juga sebenarnya ada gap area. Nah mungkin teman-teman bisa
tunggangin gap areanya kalau dia naik ke atas. Cuman kalau untuk call saya lebih suka Adaro-nya. Saya harap ada pullback yang lebih dalam ya supaya kita bisa masuk lebih murah ya. Terus yang lainnya kalau untuk properti, nah teman-teman harus lihat properti ini udah lama nih nggak manggung sejak 2011 kayaknya. Nah mungkin kalau properti karena size-nya mungkin lebih kecil ya, kecuali yang kayak Pani ya nggak gede. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat ya. Biasanya kalau properti jalan itu satu industri jalan semuanya pada ikut kecipratan jalan. Mungkin beberapa ini ya emiten lagi yang kita lihat. Silo ya ini juga not bad ya. Silo, terus ada Mika mungkin ya. Silo tadi mungkin lumayan ya. Mika ini pergerakannya boring juga ya. Terus Suri, wah ini naik kenceng tapi masih fase downtrend. Terus ini juga salah satu emiten yang saya suka ya, Mark, tapi nggak begitu liquid. Dia punya fundamentalnya juga bagus. Mungkin kalau tadi yang transportasi kita masih ngelihat itu Bird ya, Bluebird. Nah ini juga menarik. Terus kalau tadi ada yang nanya nih soal Carway ya. Nah ini mungkin kita bisa lihat perhitungannya Carway, Samudra, Temas. Nah ini tinggal valuasi mana yang lebih mahal. Nah setahu saya kalau yang kemarin ya Carway itu memang kan akan ada corporate action, tapi kita masih nunggu corporate actionnya apa. Nah, untuk statement rilis resminya kita masih menunggu ya. Kalau semuanya kita mau masuk ke sana, nah mungkin kalau dari Carway-nya sendiri kita masih ngelihat ini ya, dia dari bulan Juli sempat disuspend kemarin bulan Juli, terus setelah itu dia naik terus sampai 4090. So yang harus dikhawatirin kalau masuk itu ke sekarang ya, jangan sampai masuk uangnya nyangkut di sana, terus dia disuspend nggak tahu berapa lama, nah terus akhirnya kita nyangkut, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa trading gitu. Ini apa nih, kenapa nih? Saya nggak pernah tahu nih. Maksudnya tanyanya kenapa? Maksudnya Mapa mungkin ya. Mapa juga ya, ini juga interesting ya. Saya rasa 78790 ya. Kalau kita lihat retailan tadi saya masih ngelihat salah satunya MIDI ya yang menarik ya. MIDI, AMRT, LPPL itu masih ada gap area. Mapa ya, Mapa masih menarik. Hardware ini juga kita masih tunggu ya. Dia kan barusan ganti nama ya, Aspirasi Hidup Indonesia. Nah ini mesti tunggu juga. Era itu juga menurut saya lumayan menarik. Terus kayak AMRT dia ranging gede. Nah teman-teman kalau mau lihat AMRT ranging gede begini, segini gede. Nah kalau dia di bawah boleh masuk. Terus kalau untuk lainnya rokok-rokokan mungkin saya lebih suka HMSP. Terus kalau kayak Maha ini, aduh gerakannya ya ampun, lemot banget ya. Ini kalau semuanya dia turun, kita masih tunggu reversal ya kalau mau masuk clear ya. Terus kalau yang lainnya, oh ini ada satu yang saya suka, RMKE kalau ada pullback mungkin teman-teman boleh consider untuk masuk. So kurang lebih lumayan banyak ya emiten-emiten yang kita lihat bisa masuk ke dalam screening kita atau watchlist kita. Nah mungkin teman-teman jangan lupa ya, ISG ini kan nggak mungkin dia naik terus ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ISG naik terus, kita pikirannya bullish, oh ini bakal naik terus. Nah yang perlu diperhatiin kapan nih market ini mulai merasa ISG ini mulai jenuh. Nah mungkin teman-teman bisa lihat ya secara teknikal atau sebenarnya oscillator. Di sini saya pakainya stochastic kebetulan. Ini sebenarnya udah di area overbought. Nah yang saya takutkan itu nanti akan ada perlambatan dari momentum kenaikannya ISG. Nah kalau momentum kenaikan ISG-nya melambat atau dia udah mulai kemahalan, nah barang-barang yang kemarin buat dia naik itu kan biasanya market cap yang lumayan gede tuh. Nah, kalau seumpamanya orang-orang pada ngerasa itu kemahalan, mereka taking profit, ya mungkin teman-teman cari ini barang-barang apa aja yang masih di bawah berserakan ya. Nah, kalau saya masih view saya bisa cari barang-barang yang masih ada corporate action tuh. Salah satunya mungkin kita masih believe kalau untuk kayak Pani ini masih menarik ya untuk dilihat, atau barang-barang yang kayak tadi mungkin ada yang tahu Carway, mungkin ada corporate action, tapi balik lagi ya, Carway ini kan
cari bayang aja susah, jangan sampai teman-teman punya nyangkutnya di atas. Terus habis gitu mungkin barang-barang yang ada kayak FTSE rebalancing, kita masih lihat ini ya, brand juga masih menarik. Terus Breeze tadi kalau untuk banksnya itu juga masih menarik. Nah kalau semuanya kita mau bicara untuk secara makro, kita masih ngelihat BBRI, ini chartnya masih naik ke atas, lumayan gede juga returnnya ya kalau untuk bank. Terus kalau kita mau entry, usahakan pas dia ada pullback. Kalau teman-teman masuk sekarang ya, jangan sampai pelurunya habis waktu tengah jalan. Jadi kalau pas ada pullback ya, teman-teman boleh coba untuk masuk dulu, masuk lagi atau untuk average. So overall itu ya teman-teman ya, tinggal teman-teman pilih aja itu barang-barang mana yang menarik. Kalau saya pribadi masih stick sama plan-plan yang ada, termasuk barang-barang yang ada di stock pick-nya Trimega. Mungkin itu dulu untuk hari ini teman-teman ya. Nanti hari Rabu akan ada di sesinya Glenn atau sesinya Yasmin. Nanti teman-teman ketemu lagi sama tim-tim risetnya kita di hari Rabu. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah stay. Kita ketemu lagi next week.